Yang berbentuk monyet ini adalah Simon. Lalu yang siput adalah Fungoid. Lalu yang landak adalah Heci. Sementara yang keong bernama Rahpa. Para manusia di sana benar-benar terkejut dengan kedatangan alien. Mereka bingung, lah kenapa alien ada di sana? Jika seorang sangat terkejut, mulutnya tidak bisa berkata apa-apa, bahkan tubuhnya menjadi kaku. Itulah yang dirasakan oleh Profesor Lato, guru Mungu sekarang. Tidak ada ucap para alien di sini. Tidak ada orang itu. Maksudku si topi putih itu tidak ada. Tempat ini aku yakin ucapnya. Akan tetapi yang sudah pasti aku tidak merasakan keberadaan si topi putih itu. Kita bunuh saja semuanya terlebih dahulu. Ayo kita bergerak, ucap si monyet. Di sana Mungu sambil mengingat kejadian ketika dia pertama kali bertemu dengan si kakek. Kehidupan seorang ahli bela diri tidaklah terlalu memberatkan. Aku hanya membersihkan jalan dengan bangga dan keyakinan, ucapnya. Lupakan masa lalu yang kelam dan kedepannya jalani hidup tanpa rasa penyesalan, Mungu. Sambil dia mengingat ucapan sang kakek. Agar kita tidak di sini, tidak boleh lari. Kami harus bangga. Rupanya bukan hanya Mungu yang merasakan itu. Yang sepertinya orang-orang yang berada di padepokan ini adalah orang-orang yang bermasalah dulunya. Lalu mereka pun langsung menyiapkan kuda-kuda seperti material art pada umumnya. Karena kami menjalani hidup tanpa rasa penyesalan, kami harus bertarung sekuat tenaga kami. Sah! Sementara itu, di waktu yang sama, tiba-tiba pemberitahuan muncul di kelas Kang. Pemberitahuan, muncul alien. Siaga, semuanya siaga. Muncul alien besar di daerah Yongposan, Guangdong. Itu membuat Kang sangat terkejut, matanya terbelalak sangat lebar ketika mengetahui di mana alien-alien itu berasal. Dikeluarkannya perintah untuk evakuasi di daerah Yongposan. Kang benar-benar keringat dingin ketika mendengar itu. Dia mengingat Yongposan, bahkan padepokan gurunya. Ya, semuanya tiba-tiba Kang langsung pergi begitu saja. Sementara itu situasi yang sama juga dirasakan oleh si kakek Yongposan ya. Si kakek itu benar-benar terkejut. Tidak dalam hatinya dia berkata begitu, dan dia pun langsung cepat kilat pergi ke arah sana. Sementara itu di padepokan seni bela diri terlihat rumah yang mulai hancur dan beberapa orang sudah dipukul. Langsung mati begitu saja. Mati, habislah kita pasti akan mati ketika melihat orang dipukul. Di sana Mungu menyadari sesuatu. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menang melawan alien-alien itu. Dia melompat ke arah alien itu dan tiba-tiba saja menekan mukanya dan menutup matanya sambil dia berteriak, "Cepatlah, larilah sekuat tenaga kalian, lalu menyebarlah. Master, kita harus bertarung bersama," ucap murid-murid yang lain. "Dasar kalian tidak tahu diri, tutup mulut kalian," ucapnya. "Sudah cepatlah lari, dasar bodoh," ucap Mungu yang saat itu sudah pasrah dengan hidupnya. "Jangan melihat ke belakang dan lari saja." Dan itulah yang terjadi di padepokan seni bela diri. Sementara itu si kakek juga di sana sedang OTW. Saat di perjalanan dia melihat Kang yang sedang berlompatan di antara gedung-gedung. "Kang," ucapnya. Kalau Kang pun melihat si kakek, kau baik-baik saja? Ya, tapi kita harus cepat. Mereka pun cepat-cepat pergi ke area sana. Mereka berdua akhirnya pergi ke sana. Namun ketika mereka OTW ke perguruan itu, handphone si kakek berbunyi. Rupanya itu adalah video call dari Mungu. "Mungu, kau tidak apa-apa?" Di sana Mungu berkata, "Guru, jangan datang ke sini," sambil dia terbatuk dan terdengar sangat kepayahan. "Kau baik-baik saja?" "Diamlah Mungu, lebih baik kau istirahat." Namun di sana namun di sana si Mungu berkata, "Aku bilang jangan ke sini kakek." Dia pun berhenti. "Apa maksudmu?" Lalu Kang pun ikut berhenti sambil dia terbatuk-batuk. "Maafkan aku karena aku berteriak padamu guru," ucapnya. "Tapi guru tidak boleh datang ke sini. Aku benar-benar serius dengan hal ini." Terlihat Mungu bahkan padepokannya sudah seperti rumah hantu ya, bersama orang yang terluka parah di sana. "Tempat ini sudah hancur," ucap Mungu. "Tidak ada waktu lagi guru. Tolong maafkan atas semua kata-kataku yang pernah kukatakan." Di sana para alien itu bingung ya, ada beberapa orang yang kabur, tidak masalah. Tapi ini semua harus buang-buang waktu kita. Ayo kita pindah saja. Maksudku, ucapmu Quan Shi, Myonggu, semuanya sudah tewas di tempat. Sementara itu orang-orang yang lain juga, mungkin ada beberapa yang selamat. Sisanya lari dengan putus asa. Anak-anak yang pergi mencuci mungkin selamat, ucapnya. Di sana Mungu di detik-detik terakhirnya dia berkata, "Bukankah aku murid pertamamu? Aku melakukan yang terbaik guru."
Tujuan mereka adalah Kang, ucap Mungu di detik-detik terakhirnya. Meskipun guru berusaha menyembunyikannya, namun kami semua tahu. Kami sudah tahu kalau si Kang itu adalah si topi putih. Cepatlah guru, tujuan mereka selanjutnya adalah sekolah. Mereka bilang akan pergi ke sekolahnya Kang. Dan begitulah rupanya di detik-detik terakhir dia akan dihabisi oleh si monyet. Berkat guru aku hidup tanpa rasa penyesalan. Aku ingin memanggil guru dengan sebutan ayah sekali saja. Dan begitulah monyet itu pun bersiap untuk menghabisinya. Di detik-detik terakhirnya Mungu meneteskan air mata. Dan dia berkata, Aku mencintaimu ayah. Dan saat itu telepon pun terputus. Langsung teringat flashback beberapa kenangan indah bersama dia, bersama guru-gurunya dan murid-muridnya. Si kakek benar-benar kena mental, namun itu tidak terlalu lama. Itulah yang terjadi dan terdengar suara retakan yang hancur sangat besar. Di sana si kakek sangat marah. Dia menghancurkan handphonenya dan berkata, Kang, dengarkan aku, ayo kita pergi ke sekolah dan kembali dengan kecepatan penuh. Sekolah maksudmu kakek? Kang kaget dengan hal itu. Sementara saat ini di sekolah terlihat beberapa orang melihat ke jendela. Apa itu? Rupanya si manusia ubur-ubur sudah sampai di sana cepat sekali. Mungkin kemampuannya ada berpindah tempat ya. Seseorang berkata, apa itu? Namun dia tiba-tiba berteriak seperti sebelumnya. Hurra! Apa itu sialan? Dan memuntahkan monster-monster yang sebelumnya. Siput, monyet, landak, dan keong. Para murid di sana melihat alien fungoid. Lalu dia merasakan sesuatu. Fungoid pun merubah bentuknya menjadi banyak. Dia merubah tubuhnya menjadi 1000. Kali ini juga sepertinya si topi putih tidak ada. Sembunyi di mana si topi putih itu, ucap mereka yang kini sudah menjadi sangat banyak. Baiklah kalau begitu, sampai si topi putih itu muncul, hancurkan semuanya dan bunuh semua yang ada di depan mata. Sebelum Behemoth datang, kita harus menghabisi semuanya dan kita mulai pesta besarnya sekarang. Hurra! Si monyet pun berteriak sangat keras. Dan begitulah para murid pun kaget, dia ketakutan. Minggir, aku takut. Dan para preman di sana termasuk Park Kundo juga melihat kejadian itu. Apa ini semua? Mereka kesini dan datang kemari. Alien itu memanjat tembok sekolah. Mereka sampai ke atas. Lalu salah satu alien berhasil masuk. Namun ketika dia masuk, terlihat sosok bayangan hitam menerjang ke arahnya dan menendangnya ke bawah. Kecrak, dar. Semua orang, bahkan para alien itu pun terkejut dengan kedatangannya. Kedatangan seorang yang pastinya sudah sangat kita kenal. Tentu saja siapa lagi kalau bukan Kang, si topi putih yang kali ini tidak memakai topi putihnya. Kang melihat alien-alien ini yang sangat banyak. Mungkin sekitar 50-60 alien yang baru saja tadi mendaratkan pukulannya langsung bergerak kembali dan mencoba untuk menyakiti para murid. Namun Kang tidak membiarkannya begitu saja. Dia menghancurkan kepalanya begitu saja. Gecrak, dar. Di sana alien itu hanya bisa melihat kedatangan Kang. Namun Kang terus saja diserbu para alien itu. Kang melihat ke belakang dan gecrak, dar lagi, gecrak lagi, dar. Di atas pun Kang berusaha disergap oleh alien. Namun Kang dengan santai menangkap wajah dari alien itu dan menghantamkannya ke arah tembok sekolah. Dan begitulah kejadian itu dilihat langsung oleh para alien monyet dan alien keong. Orang itu, fragmen Mungu semuanya mati dalam satu pukulan. Dia tidak menggunakan topi putih, tapi kurasa dia adalah si topi putih. Akhirnya muncul juga beberapa alien masuk ke kelas dan berusaha untuk menyakiti para murid. Orang-orang kaget di sana. Hei, cepat lari, ketua kelas, lihat di belakangmu, bangkitlah dan lari. Kakinya tidak bisa berdiri karena ketakutan. Kenapa kalian datang ke sini, tai? Aku tidak bisa bergerak karena takut. Namun ketika ketua kelas itu akan disantap, terlihat angin yang sangat besar dan dar, itulah Kang yang tiba-tiba muncul di sana dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang lain kaget dengan kedatangannya. Siapa dia? Aduh, beberapa orang juga menyadarinya. Kang, bukankah itu Kang? Sementara di luar alien keong itu melakukan sesuatu. Terlihat asap hitam berkumpul di dekatnya dan begitulah dia pun menyemburkan kekuatannya. Hurra! Sebuah perisai atau seperti pelindung kubah semacamnya terciprat di sana.
itu terpancar ke seluruh sekolah dan tiba-tiba saja mereka semua menyadari sesuatu yang sepertinya terlihat. Alien salah satu dari mereka menangkap murid dan temannya Kang. Bahkan si cabi ini pun terkena genggaman tangan alien. Lalu gadis yang sebelumnya juga terkena tusukan dari alien. Kang kaget dengan semua itu. Terciprat getih yang sangat banyak di depannya. Melihat teman-temannya dibantai, itulah yang dia maksud. Namun sepertinya Kang menyadari sesuatu. Ini bukanlah kenyataan. Sementara itu, di luar sekolah si kakek baru sampai. Dia memandang sekilas. Jadi, monster itu ya, sambil dia beralih ke arah yang lain. Kedatangannya disadari oleh monster alien monyet. Lalu tiba-tiba saja gecerak. Dar! Alien keong itu ditendang oleh si kakek. Tidak kelihatan. Dia cepat sekali, ucap si monyet. Lalu alien landak juga. Sementara itu, si keong berhasil menghindar di detik-detik terakhirnya. Dia berkata, "Cih, hampir saja. Telat sedetik aku pasti terbelah menjadi dua bagian." Di sana kakek berkata, "Berani-beraninya kau menghipnotis seluruh kota." Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menghancurkan pikiran seseorang, ucap si keong. Yang aneh itu kau pandai bicara ya. Jadi kalian semua ya lawan-lawanku yang telah melakukan hal-hal yang mengerikan pada anak-anakku, ucap si kakek dengan wajah yang serius. Dia pun melepaskan dasinya. Aku akan membuat kalian membayar 2 kali lipat. Lebih baik kalian bersiap-siap. Dasar sialan, aku akan membunuhmu menjadi 2 dasar sampah. Sah, kakek pun melompat. Namun ketika itu dia langsung diterjang oleh si monyet yang berada di belakangnya. Hurrah! Si kakek menyadari kedatangan si monyet itu dan kecerak. Ditendang melalui muka belakangnya. Monyet itu terkena tendangan si kakek melalui kaki palsunya yang bentuk tongkat. Alien-alien itu juga menyadari kekuatan si kakek. Si kakek tidak berhenti di situ saja. Dia bersiap-siap untuk menyerangnya, melakukan sebuah colokan ke arah mata si monyet. Namun dengan kegesitan monyet yang pada umumnya yang sangat gesit, dia berhasil menghindarinya. Kakek ini kaget. Dia menghindar dan tiba-tiba saja alien landak itu tiba-tiba dengan giginya yang sangat besar mencoba menggigit si kakek. Namun kakek berhasil menghindarinya. Sah, tidak semudah itu dulu. Kecak. Ditendanglah alien landak itu. Namun ketika alien landak itu ditendang, sebuah pukulan muncul di hadapan wajah kakek. Dan itu sepertinya orang yang monyet tadi. Di sana pukulannya berhasil ditahan. Namun ketika itu kita pun dipindahkan sementara ke kelas saat dia atau Kang menyelamatkan teman-temannya. Muhi, lihat aku, apa kau sudah sadar? Kang, apa kau baik-baik saja? Aku ada apa ini? Ucap Muhi di sana. Dia bertanya sambil dia mengingat dan genjutsunya benar-benar mengerikan. Aku yakin dalam ingatanku, teman-temanku, kalian semua. Namun di sana para murid yang lainnya pun sadar. Kang, tadi kau menyelamatkan ketua kelas. Kang, sebenarnya ada apa? Dan Kang pun akhirnya menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Dia menunjukkan pada teman-temannya dengan dia mengeluarkan topi yang entah dari mana topi itu ujug-ujug ada ya. Kalau dia bawa topi dari awal kan harusnya dipakai dari awal gitu. Tapi ini topinya ujug-ujug ada gitulah. Kita gak usah pikirin topi ini datang dari mana. Kang pun memakai topinya. Kau manusia super yang tadi menyelamatkan aku. Dia adalah Kang, ucap ketua kelas. Yang lebih banyak pasti akan datang lagi. Mereka adalah alien yang sangat berbahaya, ucap Kang. Kang di sana melihat kejadian itu. Dia berkata, tidak ada waktu untuk seperti ini. Aku harus pergi. Aku tenang karena kalian semua sudah sadar. Kalau begitu akan lebih baik jika kalian semua tetap di sini untuk sementara waktu, ucap Kang. Di sana orang-orang itu mengingat semua kejadian itu. Si topi putih ya tidak masuk akal. Di sana Kang berkata, semuanya sekarang akan baik-baik saja. Aku akan menjaga kalian semua. Dengan wajah kerennya Kang berkata demikian. Itulah si topi putih. Kita dipindahkan lagi keluar di mana si kakek sedang bertarung bersama 3 mungkin ya. 3 alien yang sebelumnya. Entah si manusia ubur-ubur ini pergi kemana. Dia itu ujung-ujung ada langsung pergi begitu. Monster monyet itu memukul. Aku memukulnya dengan sekuat tenaga. Kuat juga dia, bisa berbeda dari yang pernah kubunuh waktu itu, ucapnya. Lalu lagian bahkan monster bergerigi itu juga monster landak. Meskipun daya tahannya rendah, namun identitasnya masih belum diketahui. Monster-monster ini bukanlah monster biasa, khususnya monster monyet itu. Setiap kali aku bertarung, dia sedikit demi sedikit menyamai kecepatanku. Sepertinya dia tipe orang yang belajar dalam pertarungan langsung. Monyet sungguhan untuk belajar mengenali ya. Pertarungan ini tidak boleh berkepanjangan, ucap si kakek.
Di sana si keong berkata, yang ada di kakinya itu ternyata kaki palsu. Aku kira itu kaki palsu khusus untuk melawan kita, tapi itu rupanya hanya kayu biasa saja. Sungguh menakjubkan mentransferkan kekuatan itu ke suatu alat yang bukan bagian dari tubuhnya, melainkan hanya digabungkan saja. Sungguh luar biasa kakek ini saat bertarung dengan Simon dan Hechi. Dia tetap memperhatikanku dengan tetap waspada pada ilusi. Memang aku tertarik padamu, namun aku tetap tidak bisa menghindari dari kematian. Mimpi burukku telah berkembang tanpa kau sadari. Di sana si kakek bacot. Jangan banyak bicara kau, dasar monster. Kau tidak tahu apa-apa, ucap si kakek.